Seorang teman pernah ketawa saat tahu saya investasi saham. Buatnya, jadi investor saham itu kurang menantang dan menurutnya hasilnya juga kecil. Nah, ternyata dia itu seorang trader. Lalu sebenarnya antara trading dan investasi saham itu lebih cuan yang mana sih? Yuk, tonton video ini sampai habis. Biasanya, jika seseorang mendengar kata saham, yang ada di benaknya adalah grafik seperti ini, ya kan? Saya dulu juga begitu. Yang ada di pikiran saya, investor saham itu harus melototi pergerakan harga saham sepanjang hari. Ternyata itu adalah kerjanya trader. Sedangkan menjadi investor saham itu jauh lebih santai, bisa disambil bekerja yang lain. Trader saham sesuai definisi adalah mereka yang mencoba untuk mengambil untung dari fluktuasi pergerakan harga saham. Jadi beli saat murah, jual saat naik, walaupun baru naik sedikit. Trader fokus pada harga, sedangkan di sisi lain, investor itu fokus sama kualitas bisnisnya. Investor mengabaikan volatilitas harga saham. Nah, untuk lebih memahami perbedaan tersebut, saya akan mencoba membahasnya melalui apa yang saya baca dari buku ini. Nah, coba kita lihat situasi ini dengan menggunakan metrik sederhana yang biasa dipakai, yaitu PER atau Price Earning Ratio. Terdapat dua variabel yang menentukan PER ini, yaitu price atau harga saham dan earning atau laba perusahaan. Kita ambil contoh saham Ratu Bebek ya, yang harganya Rp1.000 dan IPS-nya Rp100. Maka PER perusahaan itu adalah 10 kali. Artinya, investor yang membeli saham di harga Rp1.000 itu butuh waktu 10 tahun untuk balik modal. Sehingga seorang investor akan lebih suka untuk membeli saham yang PER-nya kecil karena lebih cepat balik modal. Sebuah perusahaan dianggap bagus apabila IPS-nya terus bertumbuh. Dengan kata lain, labanya semakin naik dari waktu ke waktu. Pasar pun tentu tidak akan menggunakan PER 10 kali terus apabila Ratu Bebek mampu meningkatkan laba bersihnya. Bisa jadi saat IPS-nya 300, PER-nya akan 20 kali atau harga sahamnya Rp6.000. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa variabel price dan earning itu tidak berjalan seirama dalam derap waktu yang sama. Nilai E ini akan bergerak sesuai dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan barang atau jasa. It takes time, apalagi buat sebuah perusahaan yang relatif baru. Bagi Anda yang pernah menjalankan bisnis, tentunya paham dong bahwa meningkatkan penjualan 10-20% saja itu nggak bisa dilakukan hanya dalam waktu semalam. Perusahaan membutuhkan strategi dan program yang dijalankan oleh orang-orangnya, dan itu butuh waktu ya. Namun, di sisi lain, variabel P itu tidak butuh waktu selama E untuk bergerak. Nah, kenapa? Hal ini karena di pasar saham, penjual dan pembeli bertemu setiap saat dari pagi sampai sore sepanjang bursa saham dibuka. Pertemuan itu mengharuskan P untuk bergerak dinamis setiap harinya. Nah, seorang trader fokus pada P ini. Karena P dan E ini berjalan dalam irama yang berbeda, maka buat mereka yang hanya tertarik dengan P ini tentunya tidak bisa dong mengandalkan variabel E ini. Seorang trader, dengan kata lain, tidak bisa tentunya melihat kualitas earning sebuah perusahaan saat menjalankan aktivitasnya. Saat fungsi penyebut E ini tidak berjalan, maka seorang trader butuh dong pegangan lain. Kalau tadi investor itu butuh memantau kualitas perusahaan, nah trader ini butuh referensi lain saat E ini nggak mampu bergerak secepat tuntutan P. Itu yang disebut dengan aktivitas technical analysis. Apa itu technical analysis? Technical analysis itu sebenarnya bisa digunakan untuk mendapatkan keuntungan di pasar saham. Nah, contohnya Jim Simons ini. Jim Simons ini adalah ahli matematika yang mendirikan perusahaan investasi dengan dana kelolaan mencapai 130 miliar US dollar. Medallion Fund namanya, mampu menghasilkan return tahunan rata-rata 40% loh. Namun, Jim Simons ini nggak sendirian dalam mengelola uang nasabahnya. Dia mengumpulkan ratusan doktor matematika yang setiap hari kerjanya menemukan algoritma matematika yang bisa digunakan untuk trading di pasar saham. Melalui berbagai model matematika ini, Jim Simons mampu meraup keuntungan yang besar dari pasar modal. Dari dua ilustrasi perbedaan irama waktu ini, akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka yang hanya fokus pada variabel P ini memiliki horizon investasi yang relatif pendek. Meskipun pada akhirnya kita tahu bahwa P ini akan selalu mengikuti kemana variabel E bergerak, yang tentunya E itu bergerak dalam horizon waktu yang lebih panjang. Ketika E datang pada waktunya dengan derap langkah yang normal, maka variabel P itu akan kembali menyesuaikan diri sesuai rumusan PER. Jika P bergerak berlebihan ke atas atau terlalu ke bawah saat E belum datang, akhirnya E akan merapat ke P pada saatnya. Pergerakan P yang dinamis ini
dipicu oleh banyak hal, misalnya kebijakan pemerintah, kenaikan harga komoditas, perubahan suku bunga, sampai dengan judul berita yang bombastis. Semuanya dapat menggerakkan variabel P ini dalam kondisi di mana ada kevakuman E. Berbagai informasi yang beredar nyatanya mampu mendorong kemana P bergerak. Seseorang yang hanya fokus kepada P akan melihat penurunan P dalam jangka pendek itu sebagai sebuah musibah. Karena memang tujuannya adalah membeli saham dan berharap harga saham itu akan naik dalam periode yang relatif singkat. Sehingga jika harga sahamnya turun sejenak, buat mereka itu sudah sebagai kerugian. Tapi untuk seorang investor yang fokusnya di E, itu akan berpikir sebaliknya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa E itu dalam track pergerakan yang benar, maka apabila dalam sebuah kesempatan nilai P turun, maka orang tersebut justru akan senang. Baginya, dia melihat turunnya P ini sebagai diskon, sepanjang E terus bergerak maju ya. Sebagai penutup, dua aliran ini sebenarnya bisa sama-sama menghasilkan keuntungan dari pasar saham. Syaratnya hanya satu, tahu apa yang diperbuat. Seorang trader akan sukses apabila dia tahu apa yang diperbuat. Sebaliknya, seorang investor pun akan merugi jika dia nggak tahu atas dasar apa dia berinvestasi. Saya sendiri tidak mempunyai kemampuan menonjol dalam matematika ya, sehingga merasa nggak cocok untuk menjadi seorang trader. Saya memilih menjadi investor karena buat saya itu lebih simpel. Oleh karenanya, saya selalu siap untuk bertarung dalam sebuah maraton, bukan sprint. Buat saya, the two most powerful warriors are patience and time. Saya Andromeda Ciptadi, terima kasih telah menonton.